Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Fatona Larakesi. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang banyak sekali yang tanyakan masalah ini, yaitu tentang berapa rata-rata gaji perawat di Saudi Arabia. Saya sendiri juga banyak banget teman-teman, entah teman-teman dekat saya ataupun teman-teman di sosial media, mereka tuh suka nginbox, suka nanya, "Kak, berapa sih gaji kakak di Saudi Arabia?" Dan selama ini aku nggak pernah spill berapa gaji aku. Aku cuman bilang, ya alhamdulillah cukup, alhamdulillah cukup. Dan kadang-kadang mereka suka nebak tuh di luar nalar. Kayak mereka bilang, "Gaji kakak sekian ya, gaji kakak sekian ya." Cuman aku bilang, enggak, cukup kok, alhamdulillah cukup. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu, tapi secara keseluruhan. Oke, rata-rata gaji perawat itu di Saudi Arabia itu dimulai dari 2.500 sampai dengan 8.000 SAR. Jadi 2.500 sampai 8.000 SAR itu kalau dirupiahkan sekitar 9 jutaan sampai 32 jutaan. Itu secara umum ya, secara keseluruhan. Cuman gaji perawat ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Biasanya kesepakatan kontrak antara pihak instansi atau pihak rumah sakitnya dengan agen penyalurnya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, pengalaman kerja dari perawat tersebut. Pengalaman yang dimaksud tentu pengalaman kerja sebelumnya di Saudi Arabia gitu. Apakah dia sudah punya pengalaman kerja sebelumnya atau ini masih baru mau berangkat ke Saudi. Itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi. Terus tempat dia bekerja nanti di Saudi itu di mana? Biasanya yang paling tinggi gajinya itu adalah penempatannya di rumah sakit ministry atau rumah sakit Menteri Kesehatan, dalam artian rumah sakit negeri lah gitu. Nah, gaji dari 2.500 sampai 8.000 ini juga bervariasi. Jadi biasanya kalau misalnya perawat-perawat yang D3 ataupun kebidanan itu kan banyak tuh yang dari D3. Itu gajinya tuh standarnya dimulai dari 2.500, 2.800-an. Dan tadi kembali lagi sesuai kesepakatan kontrak, mungkin ada sekarang yang D3 itu gajinya start 3.000. Jadi kalau 2.500-an itu sekitar 9 jutaan, kalau 3.000 itu sekitar 11 sampai 12 jutaan rupiah itu per bulannya. Jadi tergantung ininya juga ya, tergantung nilai tukarnya juga, nilai kursnya. Kalau misalnya lagi meninggi, 3.000 itu bisa didapat 12 jutaan. Kalau misalnya kurs menurun, itu 3.000-an itu bisa didapat 11 juta lebih. Jadi seperti itu. Kemudian kalau yang S1 rata-rata itu start 3.000. Kalau yang masih baru ya, masih baru mau berangkat ke Saudi, itu rata-rata start 3.000, kadang 3.200, kadang 3.400, jadi gitu. Start dari 12 juta, kemudian 14 juta gitu startnya. Dan kalau misalkan penempatannya kan kebanyakan kalau perawat-perawat Indonesia tuh berbagai macam ya ditempatkan, ada di rumah sakit umum, ada di rumah sakit umum swasta negeri gitu kan, kemudian ada di medical center, kemudian ada juga di rumah sakit khusus kulit dan juga gigi, termasuk kliniknya juga, klinik gigi kulit gitu. Dan juga banyak penempatannya lah di instansi-instansi kesehatan. Kemudian rata-rata kalau misalnya penempatannya di rumah sakit swasta dan juga instansi gigi kulit gitu kan, medical center, itu rata-rata tuh gajinya 3.000 sampai 4.000 lebih. Mungkin paling tinggi 5.000 lah. 5.000-an itu paling tinggi. Kalau misalnya teman-teman punya kesempatan kerja di rumah sakit ministry, rumah sakit Kemenkes, istilahnya kalau Indonesia tuh bilangnya rumah sakit Kementerian Kesehatan lah gitu. Itu tuh start gajinya tuh dari 6.000 deh kalau nggak salah. 6.000 sampai dengan 8.000-an. Itu kembali lagi, itu dengan syarat-syarat tertentu, syarat-syarat yang berlaku. Yang pertama, dia sudah punya license, sudah punya pengalaman kerja sebelumnya di Saudi. Itu dipertimbangkan juga.
Itu start dari 6.000 sampai 8.000 gajinya. Kalau dirupiahkan itu sekitaran 24 juta sampai 32 juta. Pokoknya sekitaran itu, lumayan kan gitu. Jadi kalau misalnya yang di instansi-instansi medical center, kemudian klinik gigi dan kulit, rumah sakit sejenisnya, dan juga rumah sakit swasta, itu tuh rata-rata di bawah 6.000, mungkin paling tinggi 5.000-an, sekitaran 16, 18 sampai dengan 20-an jutaan lah gajinya per bulan. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk insentif itu kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, sesuai penempatan kita sih. Kalau misalkan kita ditempatkan di rumah sakit, entah itu umum ataupun swasta, sistemnya sama kayak di Indo. Pasti kita dapat insentif, dan itu tentunya di luar gaji pokok kita. Pastinya gaji kita bertambah lagi. Kemudian kalau misalkan di medical center dan juga di instansi gigi dan kulit, itu bukan kebanyakan, memang nggak ada sih, nggak ada insentif. Paling cuman di kulit doang, kayak di laser gitu. Kalau di tempat aku sih sebulan itu kalau insentifnya di laser tuh sekitar 3-4 jutaan lah per bulannya. Kalau misalnya info-info dari teman-teman yang di instansi lain juga yang bekerja, itu ada yang bisa dapat insentif laser itu sekitar 4-5 jutaan per bulan. Soalnya kan kalau di tempat aku kan lasernya tuh cuma satu. Di sini kebanyakan tuh gigi. Jadi ya sesuai lah. Kalau di tempat teman-teman aku yang di instansi lain itu lasernya tuh banyak. Jadi pendapatannya juga per bulannya tuh pasti banyak. Insentifnya juga pun pasti banyak. Jadi seperti itu. Kalau mengenai insentif, kalau penempatan kalian di rumah sakit, sudah pasti kalian dapat insentif. Kalau penempatan kalian di medical center ataupun di instansi gigi dan kulit, nggak ada insentif, kecuali di laser. Kalau misalnya di gigi, itu paling banyak overtime. Gitu sih. Gimana setelah dengar gaji perawat di Saudi? Lumayan mencengangkan kan? Ya lumayan sih, tapi nggak segede di tempat-tempat lain. Hai. Huh? She go home. Go home? Yes. Finish her time. Huh? Okay, no problem. Oke, jadi tadi ada iklan sedikit. Itu teman di sini juga, orang sini juga. Jadi dia mau ke samping, ke ruangan sebelah. Oke, jadi cukup sekian. Kalau misalnya teman-teman perawat yang masih penasaran sama gaji perawat, jadi sudah saya jelaskan. Gaji perawat seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman mau info lebih lanjut, kalian bisa tanya-tanya di IG saya, di bawah ini. Oke, semoga video ini bisa memberikan pelajaran dan juga manfaat untuk teman-teman. Baik itu teman-teman yang masih dalam proses pengurusan ke Saudi, ataupun teman-teman yang mungkin pengen nih ke Saudi setelah nonton video saya. Saya doakan semoga urusannya lancar, dan jangan lupa kasih support juga untuk saya dengan cara subscribe YouTube saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.